Perkenalkan, nama saya Andi Rahayu. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir sekolah dari mata kuliah Hukum Bisnis. Slide pertama, teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Teori hukum bisnis mencakup perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan yang berhubungan dengan produksi dan pertukaran barang serta jasa. Fungsi hukum bisnis meliputi yang pertama ada melindungi dan mengatur, menjaga keamanan dan ketertiban dalam pasar, melindungi berbagai jasa usaha, dan memberikan perlindungan kepada ekonomi. Yang kedua, memberitahu hak dan kewajiban, menjelaskan hak dan kewajiban para pelaku bisnis, memberikan arahan untuk memahami aturan-aturan yang ada. Ketiga, menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan aman, membangun lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari melibatkan penguatan regulasi, penegakan hukum yang efektif, pendidikan dan kesadaran, kolaborasi antara pemerintah dan dunia bisnis, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas. Selanjutnya di slide kedua, teori hukum bisnis terbagi dua. Yang pertama ada khusus hukum bisnis dan sumber hukum bisnis. Pengertian dari asas hukum bisnis ini adalah asas hukum bisnis mencakup beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan hukum dan kegiatan bisnis. Beberapa asas hukum bisnis yang penting adalah pertama ada asas konsensualisme. Ini menekankan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku jika ada kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Yang kedua ada asas kebebasan berkontrak. Para pelaku usaha memiliki kebebasan untuk membuat dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang ketiga ada asas hukum bisnis, menyediakan kepastian hukum yang memungkinkan para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan bisnis yang aman dan tertib. Keempat, ada asas keseimbangan, menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Yang kelima, ada asas kemandirian. Para pelaku usaha memiliki kemandirian untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Slide selanjutnya, sumber hukum bisnis terbagi beberapa. Pengertian sumber bisnis hukum mencakup berbagai aspek yang membentuk dasar hukum dalam kegiatan bisnis. Beberapa sumber hukum bisnis yang penting adalah pertama, asas kontrak, menekankan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku jika ada kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Kedua, ada asas kebebasan berkontrak, menyatakan bahwa para pelaku usaha memiliki kebebasan untuk membuat dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KHUP Perdata mengatur hubungan kebendaan dan antara perseorangan dengan badan hukum, termasuk jual beli, persewaan, pinjam meminjam, dan lain-lainnya. Keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KHUP mengatur antara lain kejahatan dalam bisnis seperti penipuan. Kelima, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KAUD secara khusus mengatur hal-hal niaga yang tidak diatur oleh hukum perdata seperti
bentuk perusahaan. Keenam, peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang perusahaan, penanaman modal, dan lain-lainnya. Ketujuh, perjanjian menjadi sumber hukum utama yang mengatur hubungan antara para pihak dalam suatu perjanjian. Yang kedelapan, traktat, dokumen yang mengikat para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian internasional. 9. Jurisprudensi, putusan hakim yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa. Yang terakhir, kebiasaan, praktik yang berulang dan diakui sebagai hukum oleh masyarakat. Sumber ini membentuk dasar hukum bisnis yang memungkinkan pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan bisnis dengan aman, tertib, serta memberikan perlindungan bagi para pelaku bisnis. Slide selanjutnya, part 2, implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dalam kehidupan sehari-hari melibatkan berbagai aspek yang membentuk dasar hukum dalam kegiatan bisnis. Beberapa aspek pentingnya ialah 1. Regulasi. Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan bisnis seperti Electronic Commerce Act 2006 di Malaysia yang memastikan keamanan dan transparansi dalam transaksi e-commerce. Yang kedua, pelindungan konsumen. Hukum bisnis melindungi hak dan kewajiban para pelaku bisnis, termasuk memberikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi bisnis. Ketiga, kepastian hukum. Menyediakan kepastian hukum yang memungkinkan para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan bisnis dengan aman serta tertib. Keempat, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran tentang hukum bisnis penting untuk memahami hak dan kewajiban bisnis, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM. Yang kelima, kolaborasi pemerintah dan dunia bisnis. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia bisnis diperlukan untuk meningkatkan implementasi hukum bisnis dan praktis bisnis yang etis, menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas. Implementasi hukum bisnis ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, teratur, serta efisien, di mana semua pihak dapat beroperasi dengan keyakinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Slide selanjutnya, implementasi hukum bisnis terbagi dari beberapa sebagai berikut. Pertama, pelindungan konsumen ialah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Konsumen adalah
Siapapun yang membeli atau menggunakan barang, jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Tujuan perlindungan konsumen adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan mereka dari akses negatif, pemakaian barang, atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya yang sebagai konsumen. Yang terakhir, menciptakan sistem yang memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perlindungan konsumen mencakup berbagai hak seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan pergantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya, perpajakan. Perpajakan dalam hukum bisnis adalah sistem perpajakan yang mengatur dan menetapkan kewajiban pajak bagi pelaku bisnis. Beberapa contohnya seperti wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan Ketua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang pribadi atau badan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan kewajiban berpajak. Kedua, prinsip taat azas. Prinsip ini digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Ketiga, stelsel akrual, metode perhitungan atau penghasilan dan biaya yang mengakui penghasilan pada waktu diperoleh oleh atau direalisasi dan biaya pada waktu terjadi atau terhutang. Metode ini digunakan untuk menghindari penyalahgunaan akuntansi untuk menghindari pajak. Keempat, tujuan perpajakan. Tujuan utama perpajakan adalah untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus. Digunakan public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Perpajakan membantu dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi pelaku bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya asuransi. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi, tertanggung, dan pihak terkait lainnya. Beberapa aspek penting sebagai berikut. Pertama, perlindungan konsumen. Hukum asuransi bertujuan untuk melindungi konsumen atau pemegang polis dari praktik asuransi yang tidak adil atau menipu. Kedua, regulasi industri. Hukum asuransi mengatur dan mengawasi operasi perusahaan asuransi. Tujuannya adalah untuk memastikan perusahaan asuransi beroperasi dengan integritas dan kepatuhan terhadap standar keuangan, etika, serta praktik yang ditetapkan. Yang ketiga, penyelesaian klaim yang adil. Hukum asuransi menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian klaim. Selanjutnya, penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti litigasi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kedua, non-litigasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut sebagai Alternative Dispute Resolution yang disingkat dengan ADR. Untuk slide selanjutnya,
Selanjutnya, pembentukan Badan Pengawasan Bisnis. Hukum bisnis atau pembentukan Badan Pengawas Hukum Bisnis disingkat dengan Bawaslu di Indonesia dilakukan melalui proses yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, termasuk proses mediasi arbitrase seperti berikut. Komposisi Bawaslu terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai latar belakang termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat umum. Selanjutnya, kewenangan. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal 466 sampai dengan pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya, proses penyelesaian. Bawaslu menggunakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa termasuk mediasi dan arbitrase. Baik, part selanjutnya, part 3, informasi hukum bisnis ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi yang positif. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.